Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Senangnya berjumpa lagi dengan teman-teman semua di ibadah sekolah minggu online. Apa kabarnya teman-teman? Kami berharap kita semuanya baik-baik saja, amin. Amin. Nah teman-teman, tiba saatnya untuk kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Kita mensyukuri kebaikan Tuhan, kita mau datang menyembah. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita sama-sama lipat tangannya. Kita mau berdoa, kita membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan, atas perlindungan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami memuji, kami mau menyembah, kami mau mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kami. Mari Tuhan Yesus memberkati kami semua. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Laskar Kristus, siap, siap, siap. Oke deh. Wah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita semua diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa bekerja, melayani untuk Tuhan. Termasuk belajar untuk Tuhan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya. Big or small, short and tall, semua dikasihinya. Tuhan membuat kita berharga.
bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Ta aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay! Teman-teman, kita bisa karena Tuhan memampukan kita. Kita harus tinggal di dalam Tuhan sehingga Tuhan berikan kita kekuatan. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh tinggallah di dalamnya. Oh tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh tinggallah di dalamnya. Oh tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yeay. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan sehingga kita dapat berbuah lebat. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh tinggallah di dalamnya. Oh tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh tinggallah di dalamnya. Oh tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh tinggallah di dalamnya. Oh tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Amin. Pastikan kita tinggal dalam Tuhan sehingga kita dapat berbuah lebat. Nah, teman-teman, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan.
Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sangat sayang pada kita, ada dalam firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap firman yang kami dengar, sehingga kami boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus berkati kakak yang akan menyampaikan firman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik semua. Nah, senang sekali rasanya kakak bisa ketemu dengan adik-adik, walaupun kita terpaksa harus online lagi ya. Ya, untuk menjaga kesehatan, kakak harap adik-adik semua tetap dalam kondisi yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Nah, kita akan belajar lagi firman Tuhan pada hari ini. Selama bulan ini kita sudah belajar banyak hal ya, yaitu tentang menjadi anak yang pemberani. Nah, minggu ini kita akan kembali belajar hal tersebut. Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai menjadi anak yang pemberani. Tetapi sebelumnya, kakak mau bahas dulu, menjadi anak yang pemberani itu seperti apa? Apakah tidak boleh takut? Ya enggak, tetap boleh takut, nggak apa-apa. Takut itu wajar adik-adik, kita ini manusia. Tetapi kita tidak boleh membiarkan rasa takut itu menguasai kita. Iya, kita tidak boleh membiarkan rasa takut itu menguasai kita. Karena jika kita dikuasai oleh rasa takut, maka kita akan menjadi anak yang tidak berkembang, anak yang tidak bertumbuh dengan baik. Kenapa? Karena kita tidak melakukan apa-apa, pasti karena kita ketakutan, ya kan? Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengatasi rasa takut itu. Jadi bukannya kita tidak boleh takut, boleh, itu sangat manusiawi. Kita kan manusia semua kan, ada yang robot? Pasti nggak ada. Semua manusia pasti mempunyai rasa takut. Pasti pernah juga marah, pasti pernah kecewa, pasti pernah senang, gembira, sukacita. Itu wajar seperti itu. Tetapi kita perlu mengelola sehingga kita bisa menjadi anak yang pemberani. Seperti itu ya. Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai, oh ya, sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar tentang Gideon, ya kan? Seorang pahlawan yang gagah pemberani di zaman hakim-hakim Israel. Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai tetot. Iya, konsentrasi ya. Oke, kita akan belajar mengenai Raja
Daud. Nah, pasti tahu semua ya siapa itu Raja Daud. Iya, Daud itu adalah Raja Israel yang Oh iya, pinter. Yang kedua, konsentrasi semua ini berarti adik-adik. Good. Nah, Raja Israel yang kedua. Nah, selama ini kita pasti sudah sering sekali mendengar cerita tentang Raja Daud. Iya, Raja Daud itu adalah seorang yang gagah pemberani. Pernah dengar tentang Raja Daud? Sebelum dia jadi raja, dia mengalahkan Goliat. Iya, waktu masih muda. Goliat raksasa besar. Wah, dikalahkan. Wah, keren ya. Dan masih banyak lagi cerita hal-hal yang baik tentang Daud. Nah, tetapi adik-adik, apakah adik-adik tahu kalau Daud pernah melakukan satu kesalahan yang membuat Tuhan sangat marah? Iya, sebagai manusia, Daud juga pernah melakukan kesalahan. Nah, oke. Ya, itulah cerita minggu ini, yaitu kita akan belajar dari Raja Daud. Ngapain Raja Daud? Daud melakukan sebuah kesalahan waktu itu. Wah, nah ini menarik ya. Selama ini kan Daud dikenal sebagai raja yang pemberani. Iya, raja yang dekat dengan Tuhan, raja yang taat dengan perintah Tuhan. Tetapi Daud juga pernah melakukan kesalahan ternyata. Nah, oke, kita mengambil cerita ini dari 2 Samuel pasal yang ke-11, mulai dari ayat yang pertama sampai habis, dilanjutkan di pasal ke-12 mulai ayat yang pertama sampai 25. Cukup panjang ya, tapi kakak akan rangkumkan saja dengan sederhana. Nah, singkat cerita, waktu itu Raja Daud sedang berjalan-jalan di istananya. Di istananya di Yerusalem. Waktu itu bangsa Israel sedang berperang, sehingga kota menjadi sedikit sepi gitu mungkin ya, karena pasukannya cukup banyak yang keluar dari kota tersebut di mana Daud tinggal dan memerintah. Nah, suatu hari Daud sedang berjalan-jalan di istananya dan melihat seorang wanita. Nah, wanita itu bernama Batsheba. Nah, Batsheba ini adalah seorang ibu-ibu yang sudah punya suami. Suaminya bernama Uria dan Batsheba. Nah, suaminya ini adalah tentara yang sedang ikut berperang. Nah, melihat Batsheba ini, Raja Daud menjadi tertarik. Wah, cantik ya, seperti itu. Nah, ini kakak perlu jelaskan, pada zaman dahulu, nah, Raja Daud ini kan tinggal bukan di Indonesia, bukan di kota Malang, tetapi ada di Timur Tengah. Jadi dulu Israel itu sekarang ada di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu ya dekat-dekat negara Arab sana. Nah, di sana sangat wajar untuk seorang laki-laki itu punya istri lebih dari satu. Termasuk Daud. Diceritakan bahwa Daud punya istri banyak sekali. Iya, karena di sana wajar untuk seperti itu. Dan apalagi Daud memiliki harta yang banyak karena ia adalah seorang raja. Jadi yang penting adalah bisa menafkahi. Seperti itu ya. Jadi konteksnya berbeda dengan kita di Indonesia. Nah, oke, lanjut. Nah, singkat cerita, Raja Daud sangat menginginkan Batsheba ini, sehingga timbullah pikiran jahat di Raja Daud ini, di pikirannya. Bagaimana caranya mendapatkan Batsheba? Oh iya, Uria itu adalah seorang pasukan. Nah, aku akan tempatkan dia di garis terdepan dari medan pertempuran, sehingga ia pun nanti akan terbunuh. Ya, walaupun tidak pasti terbunuh, tetapi peluangnya sangat besar karena paling depan. Ya sudah tentu lebih aman di belakang kan daripada di depan. Nah, seperti itu ya. Nah, singkat cerita, berhasillah siasat Daud tersebut.
Dan akhirnya Daud berhasil mengambil Batsheba sebagai istrinya. Dan akhirnya mereka pun mempunyai anak. Tetapi kira-kira hal tersebut jahat atau baik? Jahat ya. Dan Tuhan melihat hal tersebut juga sebagai hal yang jahat. Siapapun Daud, walaupun Daud selama ini setia, taat perintah Tuhan, tetapi Daud melakukan sebuah kesalahan yang jahat di mata Tuhan kali ini. Nah, akhirnya nih di pasal yang ke-12 kita bisa melihat kalau Tuhan menegur Daud. Tuhan menegur Daud lewat perantaraan Nabi siapa? Nabi Nathan. Nah, Pak Nathan ini menegur raja. Wih, berani-beraninya negur raja ya. Nah, karena Tuhan yang suruh, Nathan pun berangkat menegur raja dan mengingatkan kalau yang dilakukan oleh raja itu adalah hal yang jahat. Dan di situ Daud pun menyesal luar biasa. Oh iya, aku sudah membunuh seseorang yang seharusnya tidak terbunuh. Aku sudah menyebabkan seseorang kehilangan nyawa. Dan Daud pun menyesal dan mengakuinya bahwa ia sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi karena Tuhan begitu mengasihi Daud, Tuhan pun mengampuni Daud. Tetapi ada tetapinya. Setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya, betul? Nah, tetapi sebagai gantinya, anak yang dilahirkan oleh Batsheba untuk Daud itu akhirnya menjadi sakit dan meninggal. Kira-kira Daud sedih nggak? Udah pasti sedih, iya kan? Nah, tetapi apapun konsekuensinya, Daud menerima karena ya memang salah. Dia mengakui, oh iya aku salah dan berdosa. Apapun yang Tuhan mau perbuatlah. Karena memang itu kesalahanku. Dan Daud menerima semua konsekuensi itu. Nah, ceritanya singkat ya. Ceritanya singkat. Sebenarnya nggak sesingkat ini sih. Tetapi karena ini nggak cuma kelas besar saja, ada adik-adik yang lebih kecil, kakak menjadi membuat cerita ini lebih sederhana agar mudah dimengerti, seperti itu ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran Raja Daud ini yang tadi membuat kesalahan? Apa yang bisa kita pelajari? Nah, di sini kita bisa belajar bahwa kita harus menjadi anak yang berani mengakui kesalahan. Berani mengakui kesalahan. Kalau kita memang berbuat salah, kita harus mengaku bahwa oh iya, memang saya lalai. Saya mohon maaf. Ya, seperti itu. Bukannya malah ngeles. Oh, enggak kok. Bukan gara-gara aku. Ya itu kan emang ya kan memang mulai ngeles seperti itu ya. Nah, seperti itu yang harus kita teladani dari Daud. Iya, memang Daud bersalah, tetapi Daud berani mengakui kesalahan tersebut. Dan yang terpenting adalah Daud meminta ampun kepada Tuhan. Dan yang terpenting lagi, Daud mau menerima konsekuensi dari perbuatannya, akibat dari perbuatannya. Itulah yang bisa kita pelajari. Nah, Daud nggak seperti kita adik-adik yang kadang-kadang suka ngeles. Misalnya, kita ditegur guru di sekolah. Itu jangan ngobrol aja. Oh, ditegur guru karena kita ngobrol sendiri di kelas ternyata sama teman sebelah kita nggak sadar, kasihkan ngobrol padahal guru lagi ngajar. Nah, situ kadang-kadang kita ngeles. Oh enggak bu, enggak, ini dia duluan yang ngajak ngobrol,
Wah, mulai mencari pembenaran. Dan kita nggak mengakui kesalahan kita. Apakah itu baik? Jelas enggak. Nah, itu akan membuat kita menjadi anak-anak yang pengecut. Kita sudah berbuat, tetapi kita tidak berani mengakui kesalahan kita. Dan kita tidak bertanggung jawab. Itu akan membuat kita menjadi anak-anak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di sini kita bisa meneladani ya, kalau kita melakukan kesalahan, maka kita harus berani mengakui kesalahan itu. Iya, seperti Raja Daud tadi. Raja Daud berani mengakui kesalahan itu. Dan kalau memang harus menanggung hukuman, misalnya kayak tadi, ditegur guru karena ngobrol sendiri dan dihukum, ya sudah diterima, ya kan? Karena kita memang salah, seperti itu. Dan apapun yang terjadi, apapun hukuman yang kita dapatkan, kita harus terima sebagai pembelajaran untuk kita tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Dengan begitu, kita menjadi anak-anak yang lebih baik. Kita menjadi anak-anak yang disebut sebagai anak-anak pemberani. Ya, pasti kita akan menjadi anak-anak yang keren dan berbeda daripada anak-anak yang lainnya. Nah, terlebih lagi, kita juga punya Tuhan Yesus yang sudah menebus kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Iya, Tuhan Yesus sudah menebus semua kesalahan kita. Sehingga Tuhan pasti akan mengampuni semua dosa kita, asal kita mau mengakui kesalahan kita. Kita mengaku salah dan memohon ampun. Dan yang penting tidak melakukannya lagi. Nah, jadi bukan karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita, kita jadi sengaja berbuat salah. Bukan ya, jangan seperti itu pengertiannya. Jangan karena kita sudah ditebus dosa-dosanya sehingga kita bebas bohong kemana-mana, bebas mencuri. Gak ada yang lihat. Curi, ini ada makanan yang enak. Wah, jangan seperti itu ya. Iya, karena kita sudah ditebus, maka kita harus melakukan hal-hal yang baik. Kalau sebagai manusia kita melakukan kesalahan, itu wajar. Tetapi seperti yang kita pelajari minggu ini, kita harus berani mengakui kesalahan itu. Dan jangan lupa untuk berani juga menanggung konsekuensinya sebagai pembelajaran. Nah, seperti itu pelajaran kita minggu ini, yaitu tentang berani mengakui kesalahan kita. Nah, seperti itu ya. Oh ya, kakak mau adik-adik mengingat nih, ada suatu perkataan yang sangat bagus. Nih, dengarkan baik-baik ya dan dicatat. Oke. Nah, perkataan itu yaitu, nih dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Nih, dengar baik-baik. Ya, dengar baik-baik. Dengeran? Enggak. Oke. Dengar baik-baik ya. Yaitu adalah jika kita mengakui segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, bagus ya kata-katanya. Yalah, ini kakak ambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan ini akan menjadi ayat hafalan kita minggu ini.
Dan menjadi PR kita adalah kita belajar untuk berani mengakui kesalahan. Ya, oke? Oke, seperti itu kira-kira cerita kita minggu ini, itu tentang Raja Daud yang berani mengakui kesalahannya. Dan jangan lupa kita untuk meneladani keteladanan Raja Daud ini, yang walaupun sudah berbuat salah, berbuat dosa, tetapi berani mengaku dan berani menanggung segala risikonya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita akan akhiri ibadah kita minggu ini dan kita akan berdoa. Oke, semuanya berdoa? Oke, sudah siap? Nah, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan minggu ini. Kami boleh bertemu walaupun secara virtual. Kami boleh belajar mengenai firman Tuhan, yaitu bagaimana kami menjadi anak-anak yang berani. Kami berani mengakui kesalahan seperti Raja Daud, dan kami menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Mari Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh melakukannya dalam kegiatan kami sehari-hari. Setiap hari kami boleh belajar lebih baik lagi menjadi anak-anak yang pemberani. Kami boleh menjadi terang baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk mungkin ada teman-teman kami yang sakit. Kami percaya bilur Tuhan sudah menyembuhkan, dan kami menyerahkan teman-teman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kesembuhan itu sudah terjadi buat mereka. Biar sukacita Tuhan juga terus ada buat mereka, sehingga mereka boleh cepat sembuh dan melakukan kegiatannya dengan normal kembali. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami di sepanjang minggu ini, untuk sekolah kami Tuhan memberkati, biar kami boleh menjadi terang juga di sekolah kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang beda, dan kami boleh mempermuliakan Tuhan di setiap tingkah laku kami, sehingga Tuhan boleh dikenal oleh orang-orang sekitar kami, teman-teman kami di sekolah dan lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami seterusnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya di tengah kondisi yang sedang tidak aman ini ya Bapak, kami percaya Tuhan melindungi kami dari segala virus-virus sakit penyakit, sehingga kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap mempermuliakan Tuhan, kami boleh tetap menjadi anak-anak yang ceria dan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan hanya bagimu saja segala pujian dan syukur kami. Haleluya, amin. Nah, oke. Selamat hari Minggu, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Oke, semuanya. God bless. Dadah.